Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ratu Reni Puspita Sari. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, selamat berjumpa di podcast perdana aku yang berjudul Tips atau Trik untuk Menghadapi Ujian Online di Rumah. Nah, kalian udah tahu belum kalau hari Jumat tanggal 20 November 2020 Bapak Menteri kita Pak Nadiem Makarim dalam siaran YouTube Kemdikbud RI mengatakan pemerintah akan melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah Kanwil atau kantor Kemenak untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Berarti insya Allah ya nanti di tahun 2021 di bulan Januari kita bisa belajar tatap muka langsung di sekolah. Semoga terwujud ya. Nah, Pak Menteri sendiri menyebut pihaknya sudah mengevaluasi hasil SKB 4 menteri sebelumnya. Pak Menteri melihat situasi hari ini bahwa hanya 13% sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka dan sebesar 87% masih belajar dari rumah. Nah, Pak Nadiem menegaskan sekolah pembelajaran jarak jauh atau PJJ punya dampak negatif terhadap siswa maupun orang tua. Nah, dampak itu termasuk psikososial. Dan rencananya mulai Januari 2021 ada 3 pihak yang menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka atau tidak. Yang pertama adalah Pemdanya sendiri. Pemda atau dalam situasi yang lain Kanwil atau kantor Kemenak, ucap Pak Menteri. Dan Pak Nadiem menyebut pemberian izin pembelajaran tatap muka bisa dilakukan serentak maupun bertahap, tergantung kesiapan masing-masing daerah dan berdasarkan diskresi maupun evaluasi kepala daerah. Dan sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka harus melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi kita kalau misalnya jadi masuk tetap harus memperhatikan protokol kesehatannya ya, yaitu dengan cara tetap memakai masker, kemudian sering mencuci tangan. Nah, nanti biasanya di sekolah itu disiapkan ya tempat untuk mencuci tangan atau bisa membawa hand sanitizer sendiri, dan yang terakhir menjaga jarak ya, tidak berkerumun-kerumun gitu. Oke, kalian masih ingat nggak kapan tuh mulai kita pembelajaran online atau PJJ? Nah ya, kita itu mulai melaksanakan pembelajaran online itu dari tanggal 16 Maret 2020. Jadi sekarang bulan November, kurang lebih kita sudah 7 bulan ya. Maret kan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Wah, sudah hampir 8 bulan ya. Dan tidak terasa kita akan memasuki penilaian akhir semester di tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kalian mungkin sudah pengalaman ya dari mulai PAT, penilaian akhir tahun, dan juga PTS, penilaian tengah semester kemarin yang diadakan secara online. Nah, ada nggak sih yang merasa hasilnya kurang maksimal? Sekarang ini aku akan berikan tipsnya, yaitu cara lebih tepatnya tips ujian online dari rumah. Oke. Yang pertama,
kalian harus bangun lebih pagi. Nah, jadi kan kalian sebelumnya itu sudah diberikan jadwal pelajaran ya, ujiannya kapan, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, atau sesi berapa. Nah, di jadwal tersebut kalian harus usahakan bangun lebih pagi. Karena meskipun kegiatan belajar mengajar dan ujian dilakukan di rumah secara online, kedisiplinan itu tetap nomor satu ya. Jangan sampai di hari ujiannya kamu terlambat bangun. Dan supaya bisa bangun lebih pagi, berarti kalian tidurnya tidak boleh begadang. Jadi harus tidur lebih awal ya. Kalau besoknya mau ujian, kalian juga harus beristirahat lebih cepat ya. Selanjutnya yaitu yang kedua, mandi pagi. Nah, karena ada studi yang menemukan mandi dan pakai baju yang rapi bisa menambah semangat dalam belajar. Nah, jadi kan kadang kalau kalian ujian itu disuruh mengirimkan foto ya kepada gurunya atau wali kelasnya dengan mengenakan seragam. Jadi kalian itu ketika mandi badannya akan segar, akan merasa bersemangat, ditambah memakai pakaian yang rapi itu katanya akan menambah semangat untuk belajar atau untuk menghadapi ujian. Next, yang ketiga itu sarapan. Nah, kenapa sih harus sarapan? Karena meski hanya dengan 1 gelas susu atau teh manis atau roti, perut yang terisi terbukti dapat meningkatkan fokus kita dalam belajar dan mengerjakan soal ujian loh. Jadi kalau misalnya kita sudah mandi, sudah rapi, dan sudah sarapan, itu insya Allah ya fisik kita atau tubuh kita akan merasa lebih siap untuk menghadapi ujiannya. Oke, next yang keempat. Siapkan peralatan ujian. Nah, pastikan nih kamu menggunakan peralatan untuk ujian, misalnya handphone atau laptop itu sudah dicas penuh, dan kalian siapkan peralatan listrik di dekat kalian seperti roll kabel. Kalau misalnya lowbat jadi dekat ya, tinggal langsung mencasnya. Dan juga yang tidak kalah penting yaitu pastikan kamu memiliki kuota internet dan jaringannya stabil. Jangan sampai di tengah ujian kuota mendadak habis dan ujiannya selesai walaupun belum sampai waktunya ya. Jadi harus dicek dulu kuotanya dan juga jaringannya. Yang keenam, siapkan tempat ujian. Nah, jadi kalian usahakan menyiapkan tempat untuk kalian mengerjakan ujian di tempat yang nyaman, sirkulasi udaranya baik, dan cahayanya juga bagus, cerah, supaya kalian mudah berkonsentrasi dan tempatnya itu yang membuat kalian nyaman ya. Dan yang berikutnya yaitu berdoa. Nah, kenapa harus berdoa? Iya dong, sebelum memulai ujian kalian berdoa terlebih dahulu, memohon agar diberi kelancaran saat ujian. Jadi selain tadi fisiknya sudah disiapkan, kalian sudah mandi, sudah pakaian rapi, sudah sarapan, tempat ujian disiapkan, peralatan di ujian disiapkan, dan sekarang jiwanya atau batinnya harus dipersiapkan, yaitu dengan membaca doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memudahkan kalian untuk bisa mengikuti ujian di hari tersebut. Oke, itu dia tadi tips ujian online dari rumah. Nah,
Sebelum hari ujiannya, biasanya teknis pelaksanaan pada sekolah berbeda-beda ya. Kalian harus sudah bertanya kepada guru atau peraturan sekolah jika ada hal-hal yang kalian kurang mengerti dalam teknis ujiannya seperti apa. Jadi jangan sampai di hari H ketika pelaksanaan kalian bingung tidak bisa aksesnya seperti apa. Jadi banyak bertanya ya agar tidak sesat dalam ujian. Nah, di sini maksudnya bukan berarti bertanya kalian mencari tahu jawaban atau yang lainnya, tapi kalian lebih bertanya mengenai teknisnya seperti apa ujiannya, kemudian dimulai jam berapa, selesai jam berapa. Nah, itu kan sudah ada jadwalnya ya. Dan biasanya nih sebelum pelaksanaan PAS atau penilaian akhir semester, guru-guru terutama wali kelas akan memberikan informasi ya di grup chatting WA dan lain-lain. Nah, kalian manfaatkan kesempatan itu untuk sharing atau bertanya jika memang ada pelajaran yang memang kalian tidak dimengerti dan lain-lain. Jadi jangan pasif ya, harus aktif. Kalian harus semangat dan tetap berpikir optimis. Oke. Sekarang memang banyak anak-anak yang sering cerita ya, curhat ya, katanya belajar secara online ini udah bener-bener bosan. Mereka ingin masuk sekolah seperti biasa, tatap muka di kelas dengan gurunya dan bisa bertemu dengan teman-temannya dan lain-lain. Nah, jadi seperti yang sudah diceritakan di awal dalam opening tadi, kabar baik yang katanya Pak Menteri merencanakan bahwa sekolah akan dibuka di Januari 2021. Semoga saja terlaksana ya. Dan tetap kalian juga harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, semoga semoga podcast ini bermanfaat untuk kalian ya, dan semoga nilai kalian memuaskan ya di PAS atau penilaian akhir semester ganjil ini. Semangat semuanya, cayo, ganbate. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Nah, kalian bisa dengarkan juga podcast ini di Spotify. Cari aja namanya Ratu Reni Puspitasari. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.